Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Wijaya, dan pada video kali ini saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana hasil notifikasi yang muncul kalau kita pakai smartwatch murah ya, di harga di bawah 300 atau smartwatch lain ya, selain Android Wear OS. Dan di sini saya memiliki satu smartwatch yang berbasis Android Wear OS. Disclaimer ya, jadi saya tidak bertujuan untuk membandingkan mana yang lebih bagus, tapi lebih ke bagaimana sih hasil notifikasi yang muncul kalau kalian beli smartwatch yang murah selain basis Android Wear OS dan Android Wear OS. Kenapa saya sering bilang kalau notifikasi yang diterima di Android Wear OS itu lebih proper dibandingkan dengan smartwatch lain ya. Jadi tujuannya bukan membandingkan, karena dari segi harga ini justru sangat jauh berbeda ya. Ini harga murah dan ini yang cukup agak mahal. Tapi yang Android Wear OS saya ini memang Android yang sudah cukup lama ya, 2019, jadi udah cukup jadul ya. Tapi di sini saya masih bisa memberikan informasi kepada kalian bagaimana propernya notifikasi yang diterima di smartwatch Wear OS. Bagaimana mau tahu selebihnya? Ikuti videonya sampai habis. Check this out. Baik teman-teman, mungkin dalam memilih smartwatch teman-teman punya preferensi sendiri ya. Apakah smartwatchnya teman-teman lebih pakai untuk kebutuhan sport, olahraga, untuk kebutuhan kesehatan, monitoring, untuk kebutuhan proper untuk notifikasi, atau ingin smartwatch yang tahan lama dan tidak sering-sering ngecas ya? Itu preferensi teman-teman sendiri, mana yang teman-teman jadikan prioritas dalam kalian memilih smartwatch. Tapi kalau kalian mau membeli smartwatch dengan preferensi lebih proper ke notifikasi, ini saya rekomendasikan kalian beli Android Wear OS. Kenapa? Karena notifikasinya ini benar-benar proper. Selain dia bisa langsung balas chat WA, dia juga lebih enak kita lihat. Jadi kalian tidak sangat tergantung ke smartphone ya. Jadi kalian bisa membaca notifikasi langsung dari smartwatch, dan itu bisa memberikan informasi secara garis besar dari isi dari notifikasinya. Oke, tidak perlu berlama-lama, saya akan coba mengirimkan notifikasi, mengirimkan chat ke smartphone ya, untuk kita lihat hasilnya di smartwatch. Jadi saya sudah mengirimkan chat seperti ini ya. Lalu akan kita lihat ya hasil notifikasinya di kedua smartwatch. Kita lihat dulu ke smartwatch Timever yang harganya cukup murah. Jadi dia akan muncul langsung ya di jendelanya kalau ada notifikasi, dan kita bisa lihatnya akan muncul seperti ini ya. Jadi akan muncul 3 kali ya. 3 kali, harusnya ada 3 kali chat yang masuk ya. Di sini ya, satu chat seperti ini ya, dengan terpisah ya, walaupun dikirim dari orang yang sama ya. Jadi seperti ini, dan dia tidak bisa menampilkan emoji untuk beberapa smartwatch ya. Jadi akan terpisah masuk satu persatu, dan ya kadang kalau si pengirim itu kebiasaan yang ngirim chat itu sedikit demi sedikit di enter ya, akan jadinya masuknya akan beberapa part seperti ini, dan kadang kita bisa lost informasi ya. Jadi mungkin hanya masuknya saja uang yang seperti ini ya, yang setelah kita bacanya uangnya sudah ditransfer misalkan seperti ini, tapi kita nggak tahu keperluannya untuk apa, dan kita harus mencari-cari di bagian bawah, scroll ke bawah, dan atau kita terpaksa harus membuka smartphone. Berbeda halnya kalau kita pakai smartwatch Wear OS ya, ini akan tampil seperti ini ya. Dia akan dikelompokkan berdasarkan grup atau
pengirimnya ya. Ini pengirimnya dari HP yang tadi saya coba kirim ya. Jadi dia akan seperti ini ya. Begitu juga di grup ya teman-teman. Jadi di grup juga akan hadir tampil seperti ini ya. Memang mungkin akan ada beberapa part yang tidak masuk ya, karena tetap saja walaupun ini Wear OS tetap dibatasi karakter yang bisa masuk di smartwatch-nya. Mungkin yang atas-atasnya kalau memang belum kita baca akan muncul beberapa dan beberapa tidak tampil ya. Tapi ini karena cuma ada 3 chat ya, ini jadi bisa kita lihat dengan baik ya. Seperti ini. Kenapa saya bilang proper ya? Karena seperti ini. Jadi informasinya benar-benar akurat ya, kita lihat sesuai dengan isi chat yang ada di smartphone-nya. Dan ya kalau kalian memang belum tahu ya, di sini kita bisa langsung balas chat ya. Kita bisa replay menggunakan apa namanya, present atau menggunakan emoji di sini, atau yang present yang sudah ada ya, yang sudah biasanya. Nah, kita bisa replay di sini ya. Bentuk replaynya ada 3 macam ya. Kita bisa pakai voice ya, atau kita bisa pakai emoji, atau kita bisa ketik dengan keyboard. Ya, kalau kalian pikir ya ketik keyboard di smartwatch itu terlalu kecil, tapi bagi saya ini cukup bisa kita gunakan sih. Kita bisa lakukan swipe keyboard ya, seperti ini, atau kita ada di sini ya. Di sini ada pilihan apa ya, saran untuk jawabannya, atau kita bisa swipe keyboardnya seperti ini ya. Seperti ini, dia akan memprediksi ya. Nah, dia akan bisa memprediksi apa yang kita ketik, dan kalau kita klik send maka dia akan terkirim seperti itu. Nah, kalau sudah terkirim seperti itu, biasanya kalau kita sudah balas replay ya, dia akan hilang dari sini ya. Jadi tidak akan menumpuk banyak ya. Dianggapnya kita sudah replay, berarti kita sudah baca isi dari pesan tersebut. Jadi seperti itu perbedaan kita menggunakan smartwatch selain Android Wear ya dengan smartwatch biasa ya. Saya mengambil contoh ini yang di bawah 300 ya. Ya, memang kalau kalian pilih smartwatch itu sebagai sesuatu yang proper untuk notifikasi, ini adalah pilihan terbaik. Tapi baterainya tidak akan bisa bertahan lebih dari 2 hari. Kebanyakan Wear OS itu hanya bertahan di 1 sampai 2 hari saja. Mungkin demikian ya video kali ini. Bukan saya meng-compare kedua smartwatch ini mana yang lebih baik ya, tapi lebih ke memberikan referensi bagi kalian yang sedang mencari smartwatch. Apakah kalian memang memerlukan yang hanya untuk kegiatan olahraga saja yang perlu GPS ya, kalian bisa silahkan cari smartwatch yang memang proper untuk itu. Untuk smartwatch Wear OS yang untuk yang jadul-jadul saat ini bertebaran di second-secondnya ya cukup murah ya. Ada yang bisa tembus paling murah di 300.000 untuk TicWatch E ya, yang keluaran lama juga. Bahkan Samsung Galaxy Watch 4 juga saat ini dijual secondnya sudah di angka 500 ribuan kalau kalian bisa dapat di beberapa marketplace online. Jadi ya silahkan preferensi kalian pilih yang mana. Ini adalah salah satu wawasan ya untuk kalian bisa menentukan mana smartwatch yang pas untuk pilihan kalian. Demikian video kali ini. Kalau kalian suka silahkan klik like dan jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.